Tatanan baru internasional harus beradaptasi dengan kebangkitan China. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas Underdog Superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Pada tahun 2010, pemimpin Singapura Bapak Lee Kuan Yew pernah mengatakan skala China dalam keseimbangan global telah berubah secara dramatis dan dunia harus menemukan keseimbangan baru dalam masa 30 atau 40 tahun. Anda tidak dapat berpura-pura bahwa China hanya pemain besar lainnya. Sebaliknya, China adalah pemain terbesar dalam sejarah manusia. Jadi, yang perlu ditekankan di sini pertama-tama adalah masalah skala. Size does matter. Memasuki tahun 2020, produk domestik bruto (PDB) China telah mencapai 73% dari Amerika Serikat dalam hal harga pasar dan melebihi 16% dari Amerika Serikat dalam hal paritas daya beli. Seorang pakar ekonomi, Peter Navarro, memperkirakan bahwa dengan cadangan devisa lebih dari 3,4 triliun dolar di tahun 2021, China dapat membeli sekeranjang saham yang dapat mengendalikan semua perusahaan besar di Amerika Serikat di Dow Jones Industrial Average, termasuk Apple, Google, Microsoft, Exxon, Walmart, Intel, dan masih banyak perusahaan besar Amerika Serikat lainnya. China telah hampir menyeimbangi Amerika Serikat dengan kemajuannya dalam teknologi mutakhir seperti mobil otonom, telekomunikasi, kecerdasan buatan AI, komputasi kuantum, atau industri luar angkasa. Keunggulan teknologi Huawei di jaringan 5G bukanlah suatu kebetulan, melainkan hasil dari ekosistem teknologi terencana yang diprioritaskan pada awal reformasi ekonomi. Sangatlah jelas, skala tantangan yang dihadapi China tidak kurang dari skala pencapaiannya. Populasi yang menua, kebutuhan untuk menciptakan jutaan pekerjaan setiap tahun, dan mengatasi perubahan iklim adalah beberapa tantangan diantaranya. Walaupun China menyumbang 30% dari emisi karbon dioksida global, tetapi hal ini juga mendorong China di garis terdepan dalam energi terbarukan. Penggunaannya meningkat sebesar 29% pada tahun 2017, setara dengan 49% dari peningkatan global. Amerika Serikat menuduh raksasa Asia ini ingin mendominasi dunia menggantikan posisinya. Namun dibantah oleh China. China hanya ingin kembali ke masa kejayaannya dulu, meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyatnya. Terlepas dari ambisi China, pembangunan dan perencanaan masa depan di semua aspek telah secara dramatis mengubah peta geopolitik dunia. Yang mengubah keseimbangan global adalah apanya dari China, bukannya apa yang dilakukan China, kata Eugenio Bregolat, mantan duta besar Spanyol untuk China. Dengan kata lain adalah kemampuannya daripada niatnya. Tatanan baru internasional harus mulai beradaptasi dengan kebangkitan raksasa China, mencapai koeksistensi dunia secara damai, sambil menghindari perang nuklir antara kekuatan superpower Amerika Serikat, dan bekerja sama dalam mengatasi tantangan bersama seperti perubahan iklim yang membahayakan kehidupan di bumi kita yang indah ini. Tentu saja, ini membutuhkan upaya bersama kita semua, membutuhkan banyak kebijaksanaan, kecerdasan, dan fleksibilitas untuk mewujudkannya. Selama bertahun-tahun, baik di dalam maupun di luar negeri, ketika berbicara tentang pengaruh China di dunia, negara-negara di dunia selalu mengatakan bahwa perkembangan China telah mengubah dunia. Tetapi bagaimana perubahan ini bisa terjadi? Saya rasa ada dua penjelasan untuk perubahan ini. Pertama, dari sisi Amerika Serikat yang mengatakan negara yang kuat pasti akan hegemoni. Dari niat subjektif, kemampuan pesat China telah mendorong China untuk mencari hegemoni dunia baru. Akan tetapi, dari sisi China mengatakan, sejarah menunjukkan China tidak pernah hegemoni. China hanya memajukan negaranya sendiri. Perbedaan mendasar antara kedua penjelasan ini terletak pada apakah perubahan China terhadap dunia bersifat subjektif atau objektif. China masih dalam perkembangan yang sangat pesat. Pada saat bersamaan, China juga sedang mempengaruhi dan mengubah dunia. Di masa lalu, banyak negara di dunia menginginkan China untuk beradaptasi dengan tatanan baru internasional yang telah ada. Namun sebaliknya, Duta Besar Spanyol untuk China menekankan arti yang lebih mendalam dan lebih dekat dengan esensi, yaitu sebaliknya.
tatanan baru internasional justru harus beradaptasi dengan kebangkitan China. Eugenio Bregola sebenarnya telah mengatakan sesuatu yang kurang enak dikatakan oleh China sendiri. Akan tetapi, Amerika Serikat juga tidak mau dan takut untuk mengatakannya. Karena pernyataan kalimat ini mencerminkan hal yang paling penting tentang perubahan dunia saat ini dan masa depan. Eugenio Bregola memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang sifat perkembangan China. Dan pada saat yang bersamaan, beliau juga menekankan bahwa Singapura yang kecil memiliki pemimpin dengan visi strategis. Fakta menunjukkan Singapura telah berkembang hingga hari ini, dapat bertahan dan berkembang di antara celah-celah kekuatan raksasa Amerika Serikat dan China. Juga menunjukkan bahwa para pemimpinnya benar-benar memiliki visi strategis yang luar biasa. Almarhum Lee Kuan Yew dapat memprediksi perkembangan China sebelum China menjadi pemain terbesar di masa depan. Tetapi beliau telah melihat dan meramalkan bahwa dunia harus menemukan keseimbangan baru dalam 30 atau 40 tahun. Kali ini juga bisa diandalkan. Tujuan Beijing mewujudkan peremajaan besar bangsa China pada awalnya direncanakan pada tahun 2050. Namun dalam laporan Kongres Nasional Partai Komunis China ke-19, titik waktu itu dimajukan ke tahun 2035, di mana 30 atau 40 tahun yang disebutkan oleh Bapak Lee Kuan Yew menurut perhitungannya di tahun 2010 akan terjadi di antara tahun 2040 dan 2050. Ini sedikit lebih awal dari waktu yang telah China rencanakan, tetapi sedikit lebih lambat dari waktu yang direncanakan oleh Kongres Nasional ke-19. Anyway, seseorang yang dapat melihat rangkaian masalah ini dengan jelas 10 tahun yang lalu dapat disebut sebagai pakar strategi dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!